165 warga negara Indonesia di luar negeri terancam hukuman mati. Terbanyak adalah WNI yang berada di negeri jiran Malaysia karena kasus narkoba. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan berbagai upaya dan pendampingan hukum serta menyusun pedoman pendampingan WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Warga negara Indonesia di luar negeri terancam hukuman mati menjadi kasus profil tinggi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hingga Mei 2024, warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati mencapai 165 orang. Mereka tersebar di 5 negara yaitu Malaysia dengan kasus terbanyak dan mayoritas tersangkut kasus narkoba, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, dan Vietnam. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha mengatakan hal itu pada sosialisasi pedoman pendampingan WNI terancam hukuman mati di luar negeri di kota Yogyakarta. Menurutnya di tahun 2023, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mampu menyelamatkan 19 warga negara Indonesia dari hukuman mati di luar negeri. Namun di tahun yang sama, terdapat penambahan kasus warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri sebanyak 29 orang. Sudah menjadi prioritas Ibu Menteri Luar Negeri melalui prioritas Polugri 4+1, di mana pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari Polugri kita. Dan kemudian prioritas tersebut ya kita manifestasikan dengan penyusunan pedoman ini. Kenapa kita perlu susun pedoman penanganan kasus WNI yang terancam hukuman mati? Ya, pertama, karena memang kasus ini sifatnya irreversible. Ya. Dan ini kita kategorikan sebagai high profile case. Sehingga perlu ada kehadiran negara sejak awal ketika warga negara kita bermasalah hukum yang berpotensi menyebabkan dia terancam hukuman mati di luar negeri. Dan kemudian yang kedua, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Bahwa 165 kasus tersebut perlu kita dampingi ya, dengan langkah-langkah yang terkoordinasi ya, dari seluruh perwakilan kita, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan, para WNI kita tersebut, mendapatkan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat. Selain pendampingan hukum, pemerintah juga melakukan upaya diplomatik khususnya untuk kasus-kasus yang sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap, antara lain melalui pengiriman surat permohonan pengampunan dari Dubes maupun dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah juga berupaya melakukan family engagement dan family reunion guna mempertemukan keluarga WNI dengan para WNI di penjara. Hal ini penting untuk memberikan kesempatan bagi mereka guna saling melepas rindu sehingga mereka merasa lebih nyaman karena bisa berkontak langsung dengan keluarga. Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan orientasi pra-pemberangkatan pekerja migran Indonesia untuk mencegah pekerja migran Indonesia ilegal dan tersangkut kasus. Terkait dengan upaya pencegahan yang tadi disampaikan, jadi pada saat ini sebenarnya Indonesia masih memiliki upaya pencegahan itu dalam bentuk OPP, orientasi pra pemberangkatan. Kemudian beberapa waktu lalu kita benchmark ke Filipina, tadi juga disampaikan salah satu best practice di sana adalah ternyata ada pemberian informasi itu kepada masyarakat, seperti itu, tidak hanya kepada CPMI yang sudah terdaftar. Kalau di kita sendiri masih kepada CPMI, jadi harus mendaftar dulu baru mendapatkan informasi. Kalau di sana ada kepada masyarakat. Nah, itu kita yang sedang upayakan saat ini. Pedoman pendampingan warga negara Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri yang tengah disusun pemerintah Republik Indonesia mendapat apresiasi keluarga pekerja migran Indonesia. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh kami juga membuat buku panduan yang diberikan kepada para kepala desa, yang itu juga kita sebarkan panduan-panduan juga dari beberapa pemerintah juga sudah membuat, sehingga ini menjadi salah satu upaya preventif untuk pencegahan adanya tadi ancaman hukuman mati. Selain itu juga sebenarnya selain adanya preventif ini juga peningkatan kapasitas di semua instansi ya tentang
hukum-hukum negara penempatan yang memang hukum itu tidak stagnan tapi juga berkembang, ada hukum-hukum baru dan strategi-strategi pengalaman apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan penanganan kasus hukuman mati. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan pekerja migran Indonesia resmi mencapai 4,4 juta orang. Sedangkan Bank Dunia mencatat pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 9 juta orang. Ini artinya terdapat sekitar 4,6 juta pekerja migran Indonesia tidak prosedural atau ilegal. Sedangkan 75% warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia. Herdian Giri dan Ujan Tritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.